Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat catur dimanapun berada, selamat datang kembali dalam permainan catur terbaik dunia. Sebelum saya lanjut, jika muncul tik di HP kawan-kawan, silahkan klik logo CC di sudut kanan atas untuk menghilangkan tik tanpa meninggalkan video ini. Baik, permainan catur terbaik dunia kali ini dilanjutkan dari partai kemarin. Partai pertama ini putih dipegang oleh Konstantin Landa melawan Evgeny Saposnikov di Rusia Championship 2005. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. Kuda C3, pion kali pion dan kuda kali pion. Gajah ke F5, kuda G3 dibalas dengan gajah ke G6. Carokan varian klasikal dimainkan di partai ini. H4 dibalas langsung menggempur sayap raja dari putih. H6, kuda F3, kuda D7 dan dibalas H5. Gajah ke H7. Gajah D3 mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh menteri E6 dan gajah ke F4. Menteri cek langsung ke A5. Gajah ke D2, gajah ke B4. Hitam tidak mau menarik mundur, mengajak pertukaran. C3 dibalas dan dibalas dengan gajah ke E7. Dilanjutkan dengan langkah C4 sekaligus mengancam menteri A6. Dan di sini langsung rokade dari putih kawan-kawan. Sementara posisi lajur H memang sengaja dibuka oleh putih. Benteng di sini ke D8. Mempersiapkan untuk menggempur sentrum sekaligus mengepin menteri di sini dari hitam. B4 dilanjutkan dengan langkah kuda ke F6. A4, B6. Serangan sayap menteri betul-betul mendesak dari hitam untuk bertahan kawan-kawan. Namun sampai saat ini hitam tidak memilih untuk rokade. Dilanjutkan dengan benteng ke E1 dan dibalas dengan rokade sekarang. Kuda ke F5, benteng ke E8 dan kuda di sini. Perhatikan kawan-kawan. Langkah kombi dari putih dimulai. Langkah yang sekilas tidak nampak atau betul-betul belum ada kelihatan kombi di sini, tapi putih melancarkan serangan dengan memukul pion G7. Mungkin kaget hitam, apa ini maksudnya? Belum ada susulan serangan dari perwira yang lain, belum saling mendukung, tapi sudah mengorbankan kuda. Diterima oleh hitam. Dan setelah memukul pion, kuda diberikan tadi, sekarang benteng lagi diberikan kawan-kawan. Langkah kombi yang betul-betul tidak terbaca oleh hitam. Dan masalahnya langkah lanjutannya ini kawan-kawan belum kelihatan sama sekali. Di posisi ini kawan-kawan sudah masuk serba salah. Langkah partai di sini dari hitam tentu menerima tawaran benteng tersebut. Kalau dia langkah lain, misalnya dia melihat bahwa dampaknya sangat rusak ketika dipukul, misal langkah terbaik dengan mundur C8 menteri, maka di sini akan dikorbankan lagi kawan-kawan. Dan kali ini susah untuk ditolak, harus diterima. Ketika diterima, menteri F5 ancaman cek, masih bisa ditutup, maka di sini perwira kembali kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat benteng kali pion di sini, langkah partai dari hitam mengambil benteng tersebut. Datang lagi gajah, dibuang dengan cek memukul pion H6. Namun kali ini dia tahu bahwa akan ada susulan menteri cek ke G6. Akhirnya raja bergeser ke H8. Tapi tidak dibiarkan begitu saja oleh putih karena sudah terlanjur korban. Masuk lagi cek G7 dan kali ini dia tidak bisa menghindar. Akhirnya dipukul. Datang langkah
Menteri G6 cek. Di posisi ini kawan-kawan, dari hitam menyerah. Kok bisa menyerah? Mungkin itu. Baik. Di sini ada dua pilihan. Raja hitam itu menghindar kawan-kawan. Dan masalahnya, dua pilihan tersebut sama-sama mat. Pertama, jika dia ke H8, langkah terbaik akan datang kuda G5. Pembelaan terbaik di sini hanya kuda G5 untuk menghentikan langkah lanjutan, karena akan disusul dengan cek kuda ke F7. Maka setelah kuda mencoba menolong, tetap akan dipukul G8 misalnya, maka di sini datang langkah lanjutan F7 checkmate. Kembali ke posisi. Kalau dia lari ke F8 kawan-kawan, kuda G5, B5, atau kemanapun dia karena tidak bisa dibela, maka checkmate F7. Luar biasa dari permainan kedua Grandmaster ini kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini, putih dipegang oleh Vasilin Topalov dan hitam dipegang oleh Vasily Ivanchuk yang terkenal dengan permainan gambit rajanya di Linares pada tahun 1999. Dimulai dari kuda F3, C5, C4, kuda C6, D4. Pion kali pion, kuda kali pion, E6. Pembukaan reti varian Zukertort ini dimainkan di partai ini. G3 dibalas, gajah cek B4, dan kuda C3. Menteri langsung ke A5. Yang mana mengancam dua kali kuda jika tidak ditolong, tentu rugi satu pion. Kuda di sini ke B5. Dibalas dengan langkah D5, mengajak pertukaran A3, dan di sini cek. Dipukul oleh pion. Kuda ke F6. Hitam tidak mau mengancam kuda tersebut, membiarkan langkah itu terjadi kawan-kawan. Gajah G2, persiapan untuk rokade dari putih, dan di sini hitam rokade duluan. Menteri B3, dibalas dengan langkah pion kali pion, menteri kali pion, E5. Dilanjutkan dengan langkah kuda ke D6, dan di sini gajah ke 6. Menteri ke D3, dibalas dengan E4. Jelas di sini kalah tenaga. Pion hanya didukung satu kuda, sementara dari putih, gajah, kuda, dan menteri kawan-kawan. Namun sengaja dikorbankan, diterima. Dipukul oleh kuda, dan di sini dipukul oleh gajah. Tentu di sini persiapan dari putih langsung menuju H7 cek. Benteng mengancam menteri, menteri C2, dan dibalas dengan kuda D4. Setelah menteri ini terancam, langsung bergeser ke B2. Karena pion tidak bisa mukul terpin oleh menteri. Kuda di sini kali pion. Perhatikan langkah taktis dari Vasily Ivanchuk ini kawan-kawan. Membuat langkah serba salah. Jika dia memukul dengan menteri, maka tentu dia akan cek, yang mana dia harus kehilangan benteng. Kalaupun di sini ditutup dengan gajah, benteng hilang. Bisa diadu dengan menteri, namun di sini D4 dengan lagi-lagi mengancam gajah terang dari putih. Dan jika putih rokade atau mengamankan gajah, tentu harus kehilangan gajah gelapnya kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat kuda di sini dikasih ke pion, langkah partai diterima oleh putih dengan dipukul pakai raja. Benteng di sini ke 8. Mencoba mengepin dan dibalas dengan menteri ke 4. Setelah sudah unggul satu perwira, putih tentu sangat berani untuk memaksa pertukaran kawan-kawan. Ditolak oleh hitam dengan cek ke H5. F3 dibalas dengan F5 yang memaksa gajah ini harus bergeser. G4 dia tidak peduli dengan ancamannya,
Akhirnya menteri ke H3. Pion kali pion, gajah kali pion, menteri cek. Dilanjutkan dengan H8. E1 dan dibalas dengan langkah yang tidak diduga oleh putih. Teman-teman tahu, satu langkah ini kawan-kawan membuat putih menyerah. Silahkan ditebak. Kalau kawan-kawan sama dengan pemikiran Vasily Ivanchuk, berarti sudah bisa dikatakan setara dengan master kawan-kawan. Mana yang membuat satu langkah itu menyerah? Baik, kita langsung buka. Adalah memukul gajah dengan benteng. Cek. Di posisi ini langsung menyerah dari Vasilin Topalov merebahkan raja. Kenapa kok bisa menyerah? Ini masih melawan, mungkin itu. Baik. Di sini hanya dua kemungkinan kawan-kawan. Apakah pion itu diambil atau raja bergeser ke F2? Karena tidak ada jalan lagi. Kalau dia memukul benteng, G4 cek. Yang mana pilihannya sama-sama sulit. F2 langkah terbaik, dipukul cek. Dan di sini wajib turun. Karena kalau naik pun ke E3, maka dicek ke G3 mat. Kalau dia turun, maka juga checkmate. Kemungkinan yang kedua, kenapa dia menyerah di saat posisi benteng kali gajah ini kawan-kawan? Misal raja langsung ke F2, maka datang cek dengan dipukul pion. Kasusnya akan sama, dia akan bergeser F1 dan checkmate. Jadi wajar kalau di saat posisi benteng kali gajah dari hitam, putih langsung menyerah kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini putih dipegang oleh Peter Svidler dan hitam dipegang oleh Michael Adam di Euro Championship tahun 2000. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah B5, A6, gajah ke-4 dan dibalas dengan kuda ke F6. Pembukaan Ruy Lopez, varian Muller dimainkan di partai ini. Putih rokade dengan meninggalkan pion E4 dan gajah C5. C3 dibalas dengan langkah B5. Gajah C2. D6 dan di sini A4. Bertujuan untuk mendobrak sayap menteri agar tidak rokade panjang dari hitam kawan-kawan. Gajah di sini ke G4. D3 dan dibalas dengan rokade pendek oleh hitam. H3, gajah ke H5, kuda ke D2, B4. Dibalas dengan langkah A5. Benteng di sini ke B8, menteri E2 dan pion kali pion. Pion kali pion D5. Hitam sepertinya ingin menyederhanakan permainan. Semuanya dipaksa untuk bertukar kawan-kawan. Namun di sini dijawab dengan D4. Dengan D4 ini kawan-kawan, sekilas tidak nampak bagus untuk putih. Karena pertama hanya didukung dengan kuda, sementara kuda terpin oleh gajah kawan-kawan. Namun sengaja itu sepertinya dibuat untuk menciptakan peluang kombinasi lanjutan kawan-kawan. Diterima oleh hitam. Dan ternyata di sini menteri menghindar duluan dengan memukul pion A6. Tentu menjadi pion bebas nantinya yang di A5 ini. Pion kali pion dengan mengancam kuda. Karena sama-sama terancam di sini, menteri kali kuda. Pion kali kuda dan di sini dibalas dengan kuda kali pion. Gajah ke D4 dengan mengancam benteng. A4 balik mengancam di sini. Pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda kali kuda, gajah di sini kali kuda. Tentu di sini dari permainan kawan-kawan sama-sama kayak tukar beli, betul-betul
Tidak ada yang mau bertahan. Namun di sini keunggulan dari putih, pion yang di A5 sepertinya bebas, tidak bisa dibendung kawan-kawan. Dibalas dengan gajah ke E2 dengan mengancam benteng. Tapi diabaikan oleh putih, yakni dia memainkan langkah kombi kawan-kawan dengan memukul pion H7 cek. Jika diterima, tentu dia akan mendapatkan gajah juga. Langkah partai di sini dari hitam memilih bergeser ke H8. Gajah C2 dibalas dengan benteng ke 8. Pertanyaannya di sini, kalau benteng yang di F1 dipukul oleh gajah, apa yang terjadi? Maka di sini akan datang langkah E4, ancaman checkmate sekaligus gajah gelap yang akan diambil kawan-kawan. Kalau F5 langkah terbaik, maka di sini tentu akan diambil. Dan setelah terjadi pertukaran, benteng di sini kali menteri. Gajah ke-2 misalnya, gajah ke-3. Dan ini masih imbang walaupun kalah pion kawan-kawan. Karena di sisi lain dari putih kalah kualitas. Kembali ke posisi di saat gajah C2. Langkah partai di sini, benteng ke-8. Dia tidak mau mengambil benteng tersebut, melainkan dia mengamankan terlebih dahulu. Dibalas dengan langkah benteng ke-1. Benteng ke-6 mengancam menteri. Perhatikan kawan-kawan, langkah gila di sini dari putih yang dipegang oleh Peter Schwittler. Di saat diancam, menteri bukan menghindar, malah dia pukul benteng tersebut. Tentu di sini mengejutkan, apalagi ini sudah masuk ke fase permainan akhir, yang mana belum ada kelihatan kombi sama sekali kawan-kawan. Sejauh ini perhitungan daripada putih hampir tidak bisa kita baca dari permainan terbaik dunia ini kawan-kawan. Diterima oleh hitam, dan sekarang benteng yang mengambil gajah. Jadi menteri hanya ditukar dengan 2 perwira ringan kawan-kawan. E5 dibalas, dan di sini A6. Pelan tapi pasti untuk menuju promosi. Menteri D7 masih diabaikan dengan mengancam benteng. Datang di sini A7. Setelah terancam, akhirnya benteng ke A8. Tentu akan jatuh kelihatannya pion tersebut kawan-kawan. Namun di sini langkah yang lagi-lagi mengejutkan daripada putih kawan-kawan. Perhatikan, dia pukul pion hanya ditukar dengan gajah. Dan ternyata langkah partai dia tidak berani mengambil risiko untuk memukul benteng kawan-kawan. Dia memilih untuk G6, langkah partai dimainkan oleh hitam. Pertanyaannya, kenapa kalau dipukul, apa masalahnya? Baik, kita akan simulasikan. Kalau dipukul dengan gajah, benteng tersebut akan datang cek H4. Memang belum mat kawan-kawan. Namun setelah dia bergeser ke G8, datang cek lagi. Yang mana di sini dipaksa untuk bergeser. Setelah F8, karena itu langkah satu-satunya, maka di sini datang langkah cek. Dibalas dengan langkah E7 karena tidak bisa ditutup. Dipukul benteng. Tentu di sini persiapan promosi yang tidak bisa dihindari kawan-kawan. Dan setelah menteri ke C6, maka datang cek lagi. Gajah D6 misalnya, tentu akan dipukul untuk menyelamatkan. Setelah dipukul dengan pion, maka di sini akan bergeser G8. Promosi menteri di sini tidak bisa dihindari. Kalaupun dia paksa untuk cek C1, anggaplah ingin mencari remis, maka di sini akan dikorbankan gajah terang dari putih. Ketika dipukul, maka di sini tidak bisa cek lagi kawan-kawan. Sementara promosi tidak bisa dihindari. Baik, kembali ke posisi di saat benteng di sini kali pion. Ternyata hitungannya sampai 12 langkah ke depan kawan-kawan dari Peter Schwittler ini.
G6 dibalas oleh hitam, dan di sini benteng ke-4 mengancam 2 kali gajah. Akhirnya C5 dibalas. Benteng di sini ke-6 dilanjutkan dengan benteng langsung kali pion, karena di sini berharap mengurangi tekanan dari dua benteng yang saling berjejer nantinya. Diterima dan gajah G7. Dibalas dengan langkah gajah B2. Perhatikan, tadi ditukar tidak mau, malah sekarang memberikan gajah gelap dari putih, kawan-kawan. Kalau diambil, maka dipastikan mat, atau paling tidak dia harus kehilangan menteri dan benteng, kawan-kawan. Langkah partai di sini, menteri ke B5. Dia tahu bahwa ada konsekuensi yang sangat pahit ketika dipaksa untuk diambil. Satu langkah dari ini, hitam menyerah, kawan-kawan. Mana langkah yang membuat hitam menyerah? Adalah gajah ke C3. Di sini dari hitam langsung merebahkan raja, kawan. Pertanyaan sederhana, apa masalahnya kalau dimakan? Kita akan praktikkan. Kalau dimakan gajah ini, akan datang cek. Yang mana di sini tidak bisa ditutup dengan gajah. Satu-satunya hanya benteng. Setelah benteng nutup, maka di sini akan diambil cek. Yang lagi-lagi wajib dipukul. Setelah dipukul, maka datang cek dengan gajah lagi. Sementara menteri harus hilang. Manapun dia, menteri hilang. Hanya sisa satu pion dan satu gajah. Sementara dari putih, satu benteng, 3 pion. Wajar kalau di posisi gajah C3 ternyata dari hitam merebahkan raja, kawan-kawan, alias menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Ivan Sokolov dan hitam dipegang oleh Alexei Dre di game A Cup 2001. Dimulai dari D4, D5, C4, dan di sini C6. Queen Gambit yang ditolak dengan varian yang cukup mengejutkan dari hitam ini, kawan-kawan. Kuda F3 dibalas dengan kuda F6. Kuda C3 dan di sini E6. Varian musku anti gambit. Gajah di sini G5. H6 dan dibalas dengan gajah ke4. Pion kali pion, E4 dan G5. Gajah G3. B5 dibalas dengan gajah ke2, gajah B7, dan di sini H4. Partai ini, kawan-kawan, betul-betul amburadul, betul-betul bermain tajam di petak tengah, kawan-kawan. B4 dibalas dengan langkah kuda ke4. Kuda di sini kali pion, gajah ke5 dan benteng G8. Menteri C2 dengan mengancam kuda. Dibalas dengan C5. Dan di sini gajah kali pion. D4 dengan mengancam kuda. Gajah cek. Kuda D7 dibalas dengan pion kali pion. B3, perhatikan, kawan-kawan. Dengan dorong pion dari putih ke C6 tentu menjadi amburadul, namun langkah buang dari hitam, dorongan pion B3 ini mungkin tidak terpikir oleh putih, kawan-kawan. Kalau dia pukul dengan menteri, kawan-kawan, langkah partai di sini menteri menghindar, kawan-kawan. Akan datang gajah D5 untuk menyelamatkan gajah terang dari hitam tentunya. B4, maka di sini dipukul kuda. Dan setelah dipukul dengan mengancam kuda, dipukul oleh hitam pion yang akan didorong maju, kawan-kawan, menjadi aman. Kalaupun di sini dipukul dengan kuda, benteng C8. Misal di sini dipukul cek, maka tentu akan dipukul. Dan kalau dipukul, sama-sama hilang menteri. Bedanya sekarang, posisi dari hitam, posisi cek.
yang mana harus digeser atau ditutup. Kalau ditutup dengan gajah, tentu menjadi unggul 1 perwira. Kembali ke posisi di saat B3 kawan-kawan. Langkah yang memang tidak terbaca oleh putih. Akhirnya dia menggeser menteri ke D3. Dibalas dengan pion kali kuda C6. Gajah di sini ke B4 cek. Gajah C3 dipukul cek, dipukul oleh pion. Dan di sini pion kali pion sekaligus mengancam benteng. Tentu di sini hanya dibuat bertahan dari putih kawan-kawan. Akhirnya bergeser G1 dan sekarang B2 lagi-lagi mengancam benteng dan minta dipukul dari tadi. Pion itu tidak dipukul-pukul kawan. Pertanyaannya, kalau di posisi ini dari putih dengan langkah lanjutan langsung memukul cek, maka cukup digeser ke E7 sudah aman, dan sementara kuda terlindungi. Kalaupun di sini kuda kali pion, menteri cukup ke B6. Pion tekanan yang di D7 tidak berarti apa-apa kawan-kawan. Dan sekarang tentu ancaman checkmate. Kalaupun di sini masih bisa dibela D1 oleh kuda C5 tentu bisa mengimbangi langkah lanjutan daripada putih. Kembali ke posisi di saat B2 kawan-kawan. Langkah partai di sini tidak diambil oleh putih, melainkan benteng ke D1. Persiapan menggempur langkah tersebut. Menteri di sini langsung mengambil pion sekaligus ancaman cek. Menteri D7 dengan leluasa dan gagah berani dia langsung mengambil keputusan itu. F8 karena tidak ada pilihan. Dibalas dengan menteri D4. Dan di sini promosi menteri sengaja diberikan agar tidak ada perlindungan nanti ketika menteri ini diancam kawan-kawan. Dipukul dan benteng ke D8 mengancam menteri. Kali ini desakan itu hampir tidak kelihatan kawan-kawan. Dibalas dengan langkah pion kali pion, dia mengabaikan ancaman tersebut karena ketika menteri dipukul menjadi promosi lagi. Dipukul oleh hitam, promosi menteri. Dan dibalas dengan langkah benteng ke D8 lagi. Dipukul pion, menteri ke H2 dengan mengancam benteng. Raja ke E2, cek. Inilah detik-detik menyerah dari putih kawan-kawan. E3, benteng G3. Perhatikan, benteng cek ini tentu tidak ada perlindungan, bahkan diberikan begitu saja terhadap pion. Pertanyaannya, kenapa kalau dimakan? Tentu di sini mat. Kalau dimakan dengan pion, datang cek. Dipukul, datang cek F5. Dan ini tidak bisa bergerak alias mat kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat benteng, cek. Langkah partai putih mengambil kuda tersebut. Dibalas lagi benteng cek. Dan di sini dia menyerah kawan-kawan. Kenapa dia menyerah di saat cek ini? Karena satu-satunya pilihan hanya turun ke E3. Dan setelah turun, maka tetap checkmate kawan-kawan. Luar biasa dari Grandmaster ini kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Vladimir Kramnik dan hitam dipegang oleh Viswanathan Anand di Dortmund pada tahun 2001 kawan-kawan. Dimulai dari D4, D5, C4 diterima oleh Viswanathan Anand. Kuda F3 dan E6, E3. Gambit menteri yang diterima dimainkan di partai ini langsung mengancam pion yang di C4. Kuda F6 dibalas dengan gajah kali pion C5, rokade dari putih. A6, persiapan untuk mengancam gajah. Gajah ke B3 terlebih dahulu. Dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion, membiarkan pion yang di D4 ini gantung kawan-kawan tanpa penjagaan. Tentu ini sangat bahaya bagi pemula
ketika membiarkan posisi pion gantung atau pion lemah bahasanya. Namun tidak bagi Kramnik kawan-kawan. Kuda C6 dibalas langsung mengancam kuda. Kuda C3 dibalas dengan gajah G7 dan gajah G5. Rokade dari hitam, menteri D2, kuda K5. Setelah diancam, gajah terang ini bergeser ke C2. Dibalas dengan B5, dilanjutkan dengan menteri ke F4. Benteng A7 dibalas dengan benteng ke D1 dan gajah ke B7. Sama-sama menembak jarak jauh kawan-kawan. Belum ada serangan yang berarti dari kedua pemain. D5, langkah yang sedikit mengecoh sebenarnya dari posisi ini. Diterima oleh gajah dan dipukul oleh kuda, dipukul oleh pion. Di sini datang langkah menteri K4. Pertanyaannya di saat posisi kuda di sini, kali kuda kawan-kawan. Kalau dipukul dengan kuda oleh hitam, sekilas memang untung, tapi ternyata berdampak mat kawan-kawan. Sekilas di sini tidak kelihatan dan lebih bagus sepertinya dipukul dengan kuda, mungkin begitu kawan-kawan. Tapi ternyata berdampak checkmate. Kita akan praktekkan sejenak sebelum kita lanjut. Kalau dipukul dengan kuda, salah angkat maksudnya daripada hitam, akan datang langkah benteng kali kuda kawan-kawan. Dan setelah dipukul, maka di sini dibuang cek. Diambil misalnya cek H4, G8, dan di sini mengajak pertukaran. Setelah dipukul dengan menteri, kuda G5. Ancamannya checkmate yang tidak bisa dibendung kawan-kawan. Harus korban menteri. Kecuali dia korban menteri baru bisa. Tapi kalau langkah lain tetap mat. Baik. Kita kembali ke posisi di saat kuda di sini. Kali gajah dipukul oleh pion. Langkah yang benar tentu dilakukan oleh Viswanathan Anand. Menteri K4 dibalas dengan H5 dan benteng G1. Kuda C6 dibalas dengan langkah G4. Menteri D6, pion kali pion, dan di sini menteri ke B4. Mengajak pertukaran di sini. H6 dibalas. Diabaikan oleh putih. Hitam langsung mengambil menteri untuk mengurangi tekanan dari sayap raja tersebut. Dipukul oleh kuda. Kuda K4, pion kali pion, sekaligus mengancam benteng. C8. Gajah kali gajah dibalas dengan kuda di sini langsung mengambil gajah. Dipukul. Dan dipukul oleh pion, dipukul oleh benteng. Perhatikan, di sini sebenarnya hampir mengarah ke remis kawan-kawan. Namun karena teknik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Vladimir Kramnik, yang mana sudah dihitung secara keseluruhan dari akhir permainan. Langkah partai di sini dilanjutkan hitam dengan memukul pion. Benteng ke D6 langsung memblok langkah. Dan di sini benteng C5. Dilanjutkan dengan langkah benteng di sini G4. H7 dibalas dengan langkah kuda F3, kuda G6, kuda cek. Raja G7. Di sini untung satu pion lagi dari Kramnik kawan-kawan dengan memukul pion F7. Diterima dan cek. Sekaligus akan mendapatkan pion lagi kawan-kawan. Raja ke H7. Di sini dari Kramnik untuk menghindari remis, dia langsung mengadu benteng. Dia tidak mengambil pion tersebut kawan-kawan. Karena di sisi lain kalau dari hitam menghindar, ini adalah ancaman checkmate. Akhirnya diterima, dipukul, dan benteng ke situ. Dibalas dengan langkah A3, B4, pion kali pion, benteng C1 cek, G2, B1, benteng K5,
Dipukul pion dan benteng keempat. Di posisi ini dari Viswanathan menyerah kawan-kawan. Karena selisih 2 pion, yang mana pion yang di A6 dipastikan jatuh kawan-kawan. Makanya di posisi ini dari Viswanathan akan menyerah. Atas langkah benteng yang menjaga pion A4. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Boris Gilvan, hitam dipegang oleh Boris Kessler di World Cup 2001 kawan-kawan. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, G6, dan kuda C3. Gajah G7, E4, dan D6. King Indian Defense dimulai di partai ini. Kuda F3 dibalas dengan rokade. Gajah ke E2, E5, dan di sini putih rokade kawan-kawan. Terjadi peraduan walaupun di sini sekilas unggul putih ketika diambil, namun putih memilih untuk rokade. Kuda C6 dibalas dengan langkah D5. Kuda ke7 dan kuda ke1. Mencoba manuver dari putih untuk mendorong pion F4 di sini. Dibalas dengan kuda ke8 dan gajah ke3. F5 duluan. Dibalas dengan F3, F4 dan gajah ke F2. H5, C5. G5, A4 dan kuda G6. Dari hitam betul-betul mendesak ke arah sayap raja, namun diabaikan oleh putih kawan-kawan karena melihat pertahanan mungkin cukup solid. A5 dibalas, benteng F7 dan pion kali pion. Kuda kali pion, kuda D3 dengan mengancam pion, gajah F6 dan dibalas dengan langkah kuda C5. Kuda ke F8, dari hitam mencoba mencari celah kawan-kawan. Kuda ke B5. Sedangkan dari putih betul-betul memaksa terus untuk pertukaran. Benteng G7 dibalas dengan A6 dan di sini pion kali pion. Kuda kali pion G4. Sekarang sepertinya sudah siap untuk menggempur dari hitam kawan-kawan. Dia mengabaikan ancaman pion C7 dari kuda. Dibalas dengan langkah kuda di sini kali pion karena jelas didukung oleh gajah gelap dari putih kawan-kawan. G3 dan di sini gajah ke C5. Gajah ke H3, langkah yang betul-betul tajam. Di sini betul-betul bersifat kompleks kombinasi ketika diterima kawan-kawan. Masalahnya dari putih betul-betul menerima tawaran itu karena mungkin belum bisa membaca langkah lanjutan. Karena kalau langkah lanjutan dimaksud, 1 langkah 2 langkah ke depan belum kelihatan sama sekali kawan-kawan. Menteri D7 di sini untuk mengambil pion. Gajah D3 persiapan untuk menteri menjaga nanti. Menteri kali pion dan menteri ke-2. Tentu di sini ketika terjadi langkah paksa masih bisa mengelak dari putih kawan-kawan dengan mengajak pertukaran menteri nantinya. Kuda ke G6. Perlahan tapi pasti desakan tersebut dari hitam. Menteri G2 ditolak pertukaran itu, mundur ke G7 lagi. Dibalas dengan langkah kuda di sini langsung memukul pion. Yang mana langkah ini juga merupakan langkah paksa. Karena mengancam benteng. Berharap ini ketika nanti diambil oleh menteri, maka menjadi rusak pertahanan dari hitam kawan-kawan. Karena tujuan daripada putih ketika kuda ini diambil akan datang langkah lanjutan seperti ini. Dia menghindar atau tidak, yang jelas benteng ini pasti diambil. Jika dia menghindar, hitam tujuan daripada putih. Misalnya dia mencoba langkah untuk menjaga benteng, maka di sini akan diambil terlebih dahulu.
Dan lagi-lagi posisi dari hitam menjadi tidak bagus, kawan-kawan. Makanya di saat posisi kuda di sini diberikan begitu saja, hitam menolak tetap menaikkan kuda ke H4, fokus dengan serangan dari awal. Menteri di sini bergeser lagi ke E2, H3 lagi menteri, dan sekarang kuda ke E6. Setelah dia gagal mempengaruhi serangan daripada hitam, tidak jadi mengambil benteng, dia sekarang mengancam benteng yang satunya. Namun tetap diabaikan oleh hitam dengan melangkahkan kuda G2. Perhatikan kawan-kawan. Langkah ini betul-betul sangat konyol. Diancam tapi tetap mengabaikan langkah itu. Sementara di posisi lain, bentengnya juga terancam. Kalau di posisi ini kawan-kawan, dari putih mengambil benteng misalnya, maka terjadi langkah checkmate tentunya. Kembali ke posisi, di sisi lain, kalau di sini putih mengambil kuda yang di G2, maka dipastikan langkah seperti ini, dia harus kehilangan menteri. Kalau di sini menteri harus hilang kawan-kawan. Kemanapun raja lari, karena menteri tidak bisa mengambil benteng, terjadi double check. Ketika dia bergeser, maka datang benteng. Dan ini dipastikan mati juga kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat kuda di sini G2, langkah partai di sini benteng ke C1, karena sudah tahu kalau diambil pasti mat. Sekarang langsung dipukul cek. Lagi-lagi dipaksa untuk bergeser. F1 dan H1 cek. Akhirnya dia mengurungkan mengambil kuda dan benteng. Terpaksa ditarik mundur ke G1 kawan-kawan. Kuda ke H4. Dengan ancaman lagi berikutnya cek. Dibalas dengan langkah kuda di sini kali benteng. Dipukul sekaligus ancaman checkmate. Sama-sama mengabaikan langkah itu. Ternyata kawan-kawan, di posisi ini dari putih menyerah. Akhirnya dia menyerah kawan-kawan. Pertanyaannya, kok bisa menyerah? Kan masih bisa dilindungi dan mungkin menteri bisa diadu. Kita akan praktikkan kawan-kawan. Jelas bahwa di sini adalah ancaman checkmate. Langkah terbaik hanya dengan mengadu menteri di G2. Itu satu-satunya untuk melindungi dari checkmate. Atau menteri bergeser kemanapun, langkah daripada putih. Tapi yang terbaik adalah menteri ke G2. Namun dia menyerah. Kenapa kalau menteri ke G2 akan datang langkah cek H2. Yang dipaksa di sini menteri harus hilang kawan-kawan. Kalau di sini dipukul, maka tentu akan dipukul. Sementara tidak bisa dilindungi. G2 misalnya, datang cek terlebih dahulu. Dan ketika ditutup, F3 cek. Yang mana dipaksa untuk bergeser aja. D2, F2 cek. C3, datang langkah. Kuda di sini kali pion sekaligus cek. Dipukul, cek D4. C2 dipukul. Dan ketika ke B3, tinggal kawan-kawan lanjutkan. Mana lagi yang harus diambil? Yang jelas, menjadi babak belur sementara persiapan promosi tidak bisa dibendung. Makanya di posisi kuda di sini memukul pion, dari putih langsung menyerah kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang ini kawan-kawan, putih dipegang oleh Emil Dadidovic, hitam dipegang oleh Ilyas Mirin di World Championship 2002. Dimulai dari E4, C5, kuda C3. Kuda C6, kuda F3, E5. Pembukaan Sisilia varian tradisional kawan-kawan. Gajah C4 dibalas dengan D6, D3, dan gajah G7.
rokade dari putih. Kuda F6, kuda G5, rokade dari hitam. Dilanjutkan dengan F4. Serangan dimulai di sini. Diterima dan dipukul oleh gajah. H6 dibalas dengan kuda F3. Gajah K6 mengajak pertukaran kuda ke D5. Dipukul oleh gajah, dipukul oleh pion. Sekilas langkah ini tidak efektif kawan-kawan, karena di sini putih menghalangi jalannya sendiri. Namun itu dilakukan oleh putih kawan-kawan. Kuda K5 dengan mengancam gajah, dibalas dengan kuda K4. Fokus dengan serangan, mengabaikan langkah lanjutan yang bersifat memaksa di sini dari putih kawan-kawan. B5. Di saat posisi B5 ini, putih melangkahkan kuda ke F5 kawan-kawan. Padahal kalau bermain normal misalnya, tidak berbicara untuk mendapatkan inisiatif serangan dan seterusnya, maka wajar kalau di langkah ini dari putih mengambil pion. Ketika dipukul, terjadi pertukaran tersebut, maka di sini baru kuda ke F5, dan itu tidak ada masalah kawan-kawan. Kalaupun di sini terjadi pertukaran, maka dipukul cek terlebih dahulu. Dipukul oleh menteri, benteng di sini kali kuda. Kalaupun dicek, F2 cukup bagus. Dia mengancam, maka bisa di sini gajah K4. Kalau benteng memukul pion B2, maka dia akan terjebak kawan-kawan. Kembali ke posisi di saat B5. Disinilah langkah paksa yang dimainkan oleh putih membuat komplek pada akhirnya dari kombinasinya kawan-kawan. Di posisi ini dari putih menjalankan kuda F5. Dia mengabaikan serangan tersebut. Diterima tawaran itu, dan di sini gajah kali pion. Lagi-lagi di sini diterima tawaran itu oleh hitam kawan. Tentu di sini sudah ketinggalan 2 perwira dari putih. Kuda cek H6 dan H7 raja. Kuda ke F5 lagi, yang mana akan disusul dengan benteng dan menteri. Pion kali pion, masih belum sadar dia bahwa ada langkah kejut yang akan mematikan dia sendiri kawan-kawan. Dipukul oleh menteri dan raja K8. Berharap itu akan aman kawan-kawan. Dibalas dengan benteng ke E1 dan menteri ke B6. Tentu dorongan menteri ini kawan-kawan akan menjadi langkah kejut untuk putih, karena begitu pion didorong, cek alias harus kehilangan menteri. Kalaupun diadu, tetap akan dilayani oleh hitam kawan-kawan. Namun putih menghindar duluan dengan cek ke H3, ditutup oleh kuda, dibalas sekarang baru dipukul oleh benteng kawan-kawan. Perwira sekarang kembali 1 tapi masih kalah dari putih kawan-kawan. Namun secara tekanan mutlak untuk putih. Didorong sekaligus cek raja H1 dan menteri di sini kali pion. Datang di sini benteng ke-4, benteng G8. Perhatikan kawan-kawan. Di posisi ini, jika dari putih salah mengantisipasi atau salah mengambil langkah jawaban, maka dipastikan bisa mengarah paling tidak ke remis. Kalau untuk menang sepertinya agak susah dari putih. Tapi langkah ini memang diprogram dan ditunggu oleh putih kawan-kawan, yang menyebabkan satu langkah dari ini hitam menyerah. Kalau di posisi ini kawan-kawan, putih masih menggeser benteng ke-4, ini terlalu lama dan masih bisa diselamatkan. Karena akan ditutup dengan G7, dipukul oleh kuda, datang menteri, dan ini sangat solid. Tidak bisa ditembus. Secara perwira sama kawan-kawan. Kalah 1 malah dari putih. Apa langkah yang membuat dari hitam menyerah kawan-kawan di posisi ini? Silakan di skip kalau kawan-kawan tahu langkah lanjutannya. Jika tidak,
tetap saya akan buka kawan-kawan. Mana yang membuat hitam menyerah adalah menteri memukul kuda, cek, yang mana di sini tentu langkah paksa, tidak bisa ditutup dan tidak bisa menghindar, dan hitam menyerah kawan-kawan. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa menyerah? Kan masih bisa diambil dan menghindar. Setelah itu kita akan praktikkan. Kenapa dia menyerah ketika dipukul? Maka akan datang cek H4. Tentu satu-satunya di sini hanya bisa bergeser ke G6. Datang cek lagi G5, datang lagi cek oleh pion, dan dia wajib untuk naik ke G4. Setelah itu kawan-kawan, cek lagi ke E3. Lagi-lagi tawarannya dia harus naik. Dan setelah naik G3, maka datang F3 checkmate. Wajar kalau menyerah di posisi tadi kawan-kawan. Ini terbaca setelah langkah ke-9. Luar biasa dari permainan putih ini kawan-kawan. Bayangkan di saat posisi ini belum kelihatan sekilas menyerah daripada hitam, ternyata efeknya memang mat. Semoga bermanfaat. Permainan terbaik yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.